Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta tentunya masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan karena saya pemateri kedua, maka saya hanya akan sedikit menambahkan terkait tantangan pendidikan era digital dalam rangka membangun generasi emas 2045. Itu judulnya kurang ya. Jadi saya hanya akan menambahkan sedikit saja karena tadi sudah panjang disampaikan oleh Mas Arif. Jadi saya fokus terkait 2045. Jadi sebenarnya ada apa tuh di 2045? Oke, jawaban paling sederhana ya 2045 kita kemerdekaan Indonesia usianya sudah 1 abad. Ya, lantas kenapa? Kenapa kita harus dalam tanda kutip harus mempersiapkan tahun 2045 dengan kita mengadakan seminar seperti ini? Janjinya ada apa toh 2045? Maka sebenarnya kalian bisa buka di filenya Mendikbud. Jadi di situ di situsnya Kemendikbud ada peta kerja membangun generasi emas 2045. Jadi materi saya ini kebanyakan saya ambilkan dari peta kerja Kemendikbud tahun 2045. Saya setuju yang disampaikan Mas Arif bahwa sebenarnya kurikulum itu tidak kemudian satu menteri ganti kemudian diganti kurikulum. Saya sering menyampaikan di kelas-kelas, utamanya yang PAI, karena saya yakin nanti di antara kalian itu akan ada yang ada di duduk di jabatan tertinggi atau apalah itu, entah itu Kementerian Pendidikan atau apa. Jadi saya sering katakan seharusnya ke kurikulum itu didesain itu beberapa puluh tahun ke depan. Sekarang kan enggak. Saya, Mas Arif juga mengalami, bahkan mungkin nanti kalian juga akan mengalami. Dulu ketika S1 saya mendapat materi KBK. Tapi begitu lulus kemudian disodorkan KTSP. Sekarang kalian di sekolah, di kuliah dapat kurikulum KTSP atau K13. Tapi nanti bisa jadi dunia kerja kurikulumnya sudah berbeda sehingga Anda harus belajar lagi. Jadi ini saya menyebutnya memang ironi pendidikan di Indonesia begitu. Maka seharusnya ada grand plan, ada planning besar bahwa Indonesia tahun 2045 itu nanti desain kurikulumnya seperti ini. Sehingga kalian yang pada proyeksi ke depan itu disiapkan sebagai generasi emas, itu begitu masuk dunia kerja langsung yes saya tinggal pakai. Tapi sekarang kan enggak. Apalagi guru-guru sepuh. Dulu kuliahnya bagaimana, kemudian tiba-tiba sekarang disuruh buka laptop. Bahkan ada cerita ketika PLPG itu ada guru yang sudah sepuh, dia beli laptop tapi belum diinstal. Coba Anda bayangkan, kami yang jadi fasilitator ketika Pak ini kok tidak bisa dinyalakan. Iya Pak, ini tombol power on-nya di sini. Iya tidak bisa. Ternyata Ustadz punya Ustadz dia beli kosongan, belum diinstal sama sekali. Nah kalau kita bicara kemudian peningkatan mutu pendidikan, bagaimana bisa jika memang SDM-nya dari awal. Saya tidak mengatakan guru-guru sepuh itu tidak bermutu. Guru-guru sepuh itu justru bermutu sekali karena beliau berhasil mendidik yang sekarang jadi profesor, yang sekarang jadi doktor, itu semua dididik oleh para guru-guru sepuh. Tapi karena perkembangan zaman, kemudian mereka seakan-akan ini gurunya sudah enggak. Bahkan kemudian ironinya kemudian yang enggak bisa komputer kemudian dalam tanda kutip dibuang. Itu kan ironi. Maka ini pun saya sampaikan ke kalian supaya nanti tidak kaget. Saya dulu kuliah dapat apa, sekarang disuruh kurikulumnya apa. Makanya kita memang harus visioner. Kita lihat 2045 itu ada apa. Yang pertama, adanya pergeseran tren ekonomi dunia dari Amerika Serikat ke kawasan Asia. Kita tahu sekarang sudah ada, jadi prinsipnya dunia itu selalu polanya sama. Ketika orang sudah ada di puncak, itu pasti ada saatnya dia pilihannya dua, apakah bertahan atau turun. Yang suka daki siapa di sini? Jadi kalau sudah sampai di puncak, itu kan pilihan kalian hanya dua, bertahan atau turun. Dimana kalau Anda memilih bertahan, itu cost-nya tinggi. Air minum saja, saya kemarin di Semeru itu satu botol itu 25.000. Jadi lebih mahal dibanding
makanan. Jadi nasi bungkus itu 10.000 tapi air 25.000. Negara maju itu pilihannya ketika dia ingin bertahan maka kosnya tinggi. Nah, Amerika dia sudah lama menjadi negara yang mendominasi, maka sudah saatnya dia turun tahta. Yang kemudian nanti bergeser ke Asia. Nah, kebetulan kita ada di daerah Asia, tinggal kita mau memanfaatkan ini atau tidak. Diperkirakan pusat ekonomi akan bergeser ke Asia seperti Cina, India, Korea Selatan, dan Jepang. Jadi sudah diceritakan tentang bagaimana pendidikan di Jepang, bagaimana pendidikan di Korea. Karena mereka mempunyai pandangan jauh ke depan, visioner. Di Samsung itu saya ini lagi-lagi Pak, kok kebanyakan cerita prestasi negara lain toh. Bukan berarti saya kemudian memuja negara lain, enggak, tapi kita harus belajar dari mereka. Samsung itu kenapa dia bisa merajai dunia telekomunikasi di dunia, karena dia punya, jadi ada salah seorang itu yang bercerita ke saya, dia pernah masuk ke pusatnya Samsung. Itu kenapa dia bisa mengungguli pesaing-pesaingnya, karena dia sudah menciptakan gadget itu 10 generasi ke depan. Jadi semisal Sony mengeluarkan generasi 1, maka di saat yang sama Samsung mengeluarkan generasi 2. Hanya selisih harga yang sedikit, tapi kemudian fiturnya sudah 1 generasi ke depan. Jadi mereka sekarang sudah mempersiapkan 10 generasi gadget ke depan. Jadi yang belum kita bayangkan, mereka sudah bayangkan. Nah, sementara kita, sekali lagi bukan berarti saya menyalahkan negara kita, enggak. Tapi karena kalian ini yang nanti duduk di posisi ketika generasi emas ini tadi, maka saya harap nanti ketika kalian menjadi orang yang ada di atas, itu bisa kemudian punya visioner. Jadi itu, kemudian hal ini karena kawasan Asia terbantu oleh bonus atau dividen demografi. Ya, kalian bisa cari sendirilah nanti demografi itu apa. Yang pasti di tahun-tahun 2030-an ke depan, mayoritas orang Indonesia itu adalah usia produktif. Jadi itu menjadi bonus yang seharusnya kita manfaatkan. Kenapa? Karena ada tren tadi. Jadi kita memahami dunia itu sesederhana itu, polanya sama. Jadi sekarang semisal saya bukan kemudian ngefans sama Tiongkok, enggak. Tapi sekarang Tiongkok sudah mulai dia naik, trennya naik. Jadi orang ibarat mendaki, dia mulai mendaki. Jadi jangan heran nanti tiba-tiba yang di puncak Tiongkok. Nah, tinggal kita mau enggak menyalip di tikungan. Sekarang Cina dan Amerika sedang crash-crashnya di Laut Cina Selatan. Kalau kita buka pemahaman wawasan global kita, ini sedang ada, apalagi di era pencapresan Amerika ini. Jadi kita tinggal mau enggak menyalip di tikungan. Karena ini adalah momentumnya. Nah itu. Kemudian ada megatrend di tahun 2045. Sebenarnya ada 10, tapi 6 yang saya sampaikan di sini adalah yang paling tinggi trennya. Demografi saya sampaikan tadi. Jadi 50% nanti di tahun 2030-an Indonesia itu mayoritas penduduknya 50% adalah usia produktif. Dan ini sebenarnya ini adalah peluang. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita mau akan menggunakan sistem tua, sistem lama, atau sistem yang baru. Saya tidak sedang mengatakan Pak berarti kita harus membuat negara baru. Enggak, saya tidak mengajarkan itu. Karena bentuk negara apapun itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Karena yang melaksanakan negara itu adalah manusia tadi. Jadi bagaimana pola pikir seorang pemimpin itu akan menentukan. Makanya saya optimis sekali bahwa di antara kalian itu nanti akan ada yang jadi pemimpin di atas sana. Dan saya nitip pesan saja, kenapa Pak kok tidak Bapak saja? Saya sudah terlalu tua, terus kasep. Jadi kalian kan yang masih punya peluang. Jadi saya titip pesan saja bahwa nanti Anda harus visioner. Jangan sampai kemudian ya tadi ben kita kerja nanti ada proyek ini. Ya janganlah. Meskipun saya juga tidak tahu. Saya bisa mengatakan ini karena saya tidak punya jabatan. Karena saya juga menyadari jangan-jangan kalau saya jabat juga kayak gitu. Ya itu ironi memang. Jadi begitu. Kemudian urbanisasi. Nanti orang itu akan condong ke perkotaan. Sekarang saja sudah mulai, tren itu sudah mulai.
Saya dulu tinggal di Kartasura, di Ngabean, itu dulu tahun 2000-an, itu sampai-sampainya masih sawah semua. Sekarang kita lihat pembangunan sudah menggila. Jadi ada tren urbanisasi, sehingga perkotaan itu akan menjadi, nah ini tinggal kita bisa memanfaatkan peluang atau tidak. Kira-kira kalau orang semakin ke kota, itu nanti ada peluang apa? Jadi itu, kemudian perdagangan internasional. Kalau kita cermati undang-undang di Indonesia setelah amandemen 4 kali, 4 atau 5 Mas? 4 ya? Itu sebenarnya ada beberapa pasal yang dimasukkan untuk memberi celah supaya di Indonesia itu kemudian perdagangnya sangat bebas. Apa dampak perdagangan bebas untuk kita? Indonesia 80% adalah konsumen. Sehingga para negara maju seperti disebutkan tadi, Jepang itu kalau bayangkan kalau tidak ada Indonesia kemudian pintu impor mobil ditutup, kita bisa bayangkan Jepang yang sekecil itu nanti mobilnya dibuang kemana. Jadi ada pasal-pasal yang sengaja diamandemen kemudian menjadikan kita itu berpikir sehingga perdagangan itu sebebas-bebasnya. Dulu sebelum ada pasar bebas, jadi memang ada plus minus. Saya katakan ada plus ada minus. Saya tidak mengatakan ini jelek. Tapi dulu sebelum ada pasar bebas, mobil itu semisal harganya 300 juta atau 150 dari Jepang. Kalau masuk ke Indonesia itu bisa cukainya 200%. Jadi berapa? 450. Kemudian dijual 500. Untungnya berapa? 50 juta. Tapi begitu ada pasar bebas kemudian cukai tidak ada, maka mobil masuk 150 juta, kemudian dijual 300 juta. Perusahaan untung 150. Kita sebagai konsumen memang enak, tapi kan enak Pak, murah, 300 sudah dapat mobil. Iya, tapi untuk negara kita. Makanya Indonesia itu selalu disetting oleh negara-negara lain supaya jadi konsumen saja, tidak pernah berkembang, tidak pernah maju. Terus pokoknya berkembang, sudah kamu gini saja. Jadi kesadaran ini perlu. Anda jangan tanya, Pak, terus Bapak sudah ngapain? Bapak sudah ngapain saja? Tugas saya kan ngompor-ngompori kalian ini. Itu tugas kalian, karena kalian yang generasi emas. Saya nggak tahu generasi perunggu atau generasi perak. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini. Lantas apa hubungannya sama pendidikan? Tadi sudah sampaikan banyak. Jadi saya buka info yang global saja. Jadi supaya ada pembaharuan lah paling tidak. Perdagangan internasional itu begitu, tapi plus minus plusnya ada. Kalau kalian produktif, inovatif, kalian bisa jual ke negara-negara, itu bagus. Jadi ekspor sekarang tidak terlalu sulit, atau masih dipersulit. Saya tidak tahu lah kalau itu. Tapi yang pasti plus minus. Kemudian ada tren kemunculan kelas menengah di emerging market economies, MS. Jadi nanti yang akan ini adalah UKM sebenarnya. Kalau kita cek lagi di Tiongkok itu sebenarnya yang memegang perekonomian itu ada UKM. Hanya saja UKM memang difasilitasi oleh negara. Nah pertanyaannya di sini difasilitasi atau tidak? Ya di masa pandemi ini memang ada bantuan, tapi saya kira memberi KL itu lebih dibanding memberi ikan. Tapi sekali lagi saya tidak punya apa-apa, saya belum melakukan apa-apa, saya hanya menyampaikan yang saya ketahui supaya nanti saya didiskusikan. Kemudian persaingan sumber daya alam dan geostrategis, menarik SDA. Indonesia itu dari dulu ditakdir kaya. Mineral Indonesia itu tidak pernah habis. Yang pernah ikut kelas saya mungkin pernah saya ceritakan tentang kekayaan VOC 110.000 triliun. 110.000 T. Itu nolnya berapa Pak? Enggak tahu lah. 110.000 T. Padahal APBN negara Indonesia tahun 2020 800 T. Ya, hampir 900 T. Coba bayangkan 900 dibanding 110.000 T. Baru kita perbandingan ambil 900, koin 900 sama ambil 110.000, itu kan perbandingannya sudah jauh sekali. Lah ini kok masih ada tambahan T. Itu hanya dari kekayaan Indonesia. Itu VOC. Jadi perusahaan dagang paling besar asetnya sepanjang sejarah itu adalah VOC. Itu diambil dari Indonesia. Sampai sekarang masih kaya.
Makanya Indonesia itu masih seksi di mata negara-negara lain. Anda jangan tanya, Pak ini informasinya dari mana? Ini memang tidak ada di, lah ini valid enggak? Ya Anda percaya boleh, enggak boleh. Tapi ini dari sumber yang kredibel. Bahwa Indonesia itu sudah diincar, bahasa Indonesianya apa? Sudah di-tag, sudah ditandai oleh negara-negara maju. Kalau Amerika berhasil ambil Sulawesi, itu masih bisa mempertahankan kejayaannya 100 tahun lagi. Just Sulawesi. Kalau Amerika bisa mengambil Kalimantan, itu masih 100 tahun. Maaf, Inggris yang Kalimantan atau mana? Jadi itu sebenarnya sudah dibagi-bagi. Karena kita sangat kaya, makanya Indonesia itu sangat seksi. Nah, tinggal kita mau atau tidak memanfaatkan keseksian itu. Kita jangan kemudian habis manis sepah dibuang. Kita harus punya bargaining, ada nilai jual. Jangan kemudian didekati, begitu sudah diambil semua kemudian dibuang. Itu nanti 2045 persaingannya masih SDA. Dulu di era penjajah persaingannya adalah rempah-rempah. Tapi sekarang kita masih banyak dikadalin dalam tanda kutip. Kemudian revolusi industri, semuanya sekarang serba internet. Jadi bahkan saya sadari, saya dengan kalian pun dari segi digital saya kira lebih ahli Anda. Jadi kalian lebih menguasai digital. Karena apa ya? Karena memang kalian di generasi digital. Justru kalau kalian tidak melek digital itu malah bahaya. Berarti usia Anda tidak sebanding dengan masa kalian. Jadi era revolusi industri. Bagaimana Indonesia? Indonesia berpeluang masuk ke 5 negara dunia dengan ekonomi terbesar. Ya, bahkan ada mengatakan begini. Amerika nanti mewakili Nasrani, India mewakili Hindu, kemudian apa lagi? Indonesia mewakili Islam. Satu lagi apa ini? Buddha apa? Intinya ada 4 negara yang digadang-gadang akan mewakili sebagai agamanya mewakili sebagai ekonomi terbesar. Jadi bukan Arab Saudi. Jadi saya harap meskipun kalian anak PAI, anak PBA, anak PGMI, kalian juga harus paham tentang keadaan global supaya nanti ya minimal kalian bisa ngompor-ngompori murid kalian nanti. Jadi jumlah penduduk Indonesia mencapai 309 juta untuk tahun 2045. Penduduk usia produktif Indonesia menyumbang 38% dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Jadi kalau nanti Anda jadi guru, maka proyeksikan Anda ngajarnya di Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Loh iya, karena kita kelebihan stok. Wes toh, Anda kalau nanti proyeksinya di Indonesia, intinya sikut-sikutan toh. Loh iya, sekarang Anda kalkulasi lah, satu angkatan itu berapa kelas, satu kelas ada berapa orang, kemudian Anda kalikan, itu baru YN Surakarta, belum UMS, belum UIN Sunan Kalijaga. Jadi janganlah proyeksi di Indonesia. Loh Pak, saya ingin mengharumkan bangsa. Ya caranya tadi, Anda ke Malaysia, kemudian Anda ngajar di sana. Kemudian Anda kenal kalau Indonesia itu begini. Jadi 38% penyumbang atau usia produktif. Seharusnya ini dimanfaatkan dengan menjadi berdakwah lah. Kita kan pendidikan Islam. Berdakwah. Anda misalnya yang laki-laki jadi imam di Korea, jadi imam masjid, ya enggak apa-apa. Syukur-syukur begitu. Jadi bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja, tabungan, dan kualitas. Kapan bonus demografi? Di tahun ini, tahun 2035, tahun 2010, sampai kemudian puncaknya 2031. Kalian usia berapa di tahun 2030? 30. Kalau kalian sekarang 20 tahun, ya mentak-mentaknya 25 tahun lah. Berarti masih 35. Saya sudah usia berapa itu? 40 ke atas. Wis wayahe mikirno anak sekolah anaknya. Udah enggak mikirkan negara lagi. Maka tugas kalian di situ.
Untuk memanfaatkan bonus demografi, maka anak-anak harus dibentuk kualitasnya sejak sekarang. Gimana Pak cara membentuknya? Ya ikuti perkembangan zaman. Ikuti perkembangan zaman itu adalah, kalau ini sama seperti yang disampaikan Mas Arif tadi, visi Indonesia, kemudian ada 4 pilar pencapaian visi, pembangunan SDM, dan penguasaan iptek, pemerataan pembangunan. Kemudian oh kok 2 kali ya? Ini yang satu apa tadi? Jadi ada 4 pilar untuk mencapai, sebentar saya ambil contekan dulu. Pilar ketiga pemerataan perspektif perkembangan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintah. Memang ini sifatnya masih di awang-awang. Tapi setidaknya kita harus tahu bahwa tren 2045 itu berbeda dengan tren sekarang. Tinggal kita mau menyiapkan atau tidak. Indonesia sekarang dari aspek iptek saja, kita fokus di iptek saja karena judul kita era digital. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada tanggal 24 Februari 2020 pernah menyampaikan satu pernyataan, Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam, namun kurangnya penguasaan iptek dalam berinovasi. Jadi iptek masih menjadi kendala di Indonesia. Seperti saya contohkan tadi, dalam dunia pendidikan, kita itu pengennya sudah berlari, tapi manusianya belum bisa lari. Ibaratnya sederhana, kita ingin seperti negara maju, semuanya serba iptek. Loh, baru kelas daring saja, ini kan sudah terseok-seok. Entah itu dari segi mahasiswanya atau dari segi dosennya. Paling mentok kemudian pakai WA. Saya sekarang sudah ada kemajuan, saya sudah buat channel YouTube. Silakan nanti dikunjungi, di subscribe ya. Sambil promosi, ini juga saya rekam. Jadi nanti kalau janjian mau Pak Zaki ngomong foto, ini saya rekam ini. Jadi nanti akan saya posting di YouTube. Akunnya Zaki Muzakil, ZACKY. Wah, malah promosi ya. Tapi saya enggak tipe dosen kemudian mahasiswa wajib subscribe untuk dapat nilai A. Enggak, saya masih malu. Enggak tahu nanti kalau malunya hilang mungkin. Jadi harus inovatif. Makanya saya sering mewajibkan mahasiswa untuk punya blog, untuk punya website. Karena apa? Tren ke depan itu semua serba digital. Masa kalian lulus S1 dapat apa? Dapat jasa transkrip. Wah, itu sudah terlalu standar. Dapat apa? Saya punya channel YouTube, Pak. Subscriber apa sih? Subscribernya itu berapa? Wes, soalnya Jawa. Berapa? 20.000. Nah, itu keren. Jadi itu penguasaan iptek. Kita masih rankingnya masih spektakuler. Ada di posisi 111 dari 176. Lumayan lah, nggak buncit. Nggak di paling bawah. Tapi masa dengan masyarakat ratusan juta kemudian peringkatnya hanya di 111. Di World Economic Forum 80 dari 137. Ini sekarang kita masih punya waktu 25 tahun untuk mencapai tahun 2045. Semoga kita ada di ya minimal 10 besar lah. Dan saya ingin nanti nama kalian ada, semisal Menteri Riset dan Pendidikan, Ristek Dikti, Pendidikan Tinggi, alumni S1 YIN Surakarta, itu kan keren. Tapi kalau sudah jadi orang keren ya jangan lupa saya sama Mas Arif dan Mas. Jadi nanti paling tidak kalau diliput media ya nama saya disebut. Jadi itu. Kemudian World Digital Competitiveness, apa itulah namanya, WDCR. Indonesia sebenarnya trennya sudah mulai naik. Ya semoga saja 25 tahun ke depan itu sering naik kemudian ada di 10 besar tadi. Ketergantungan Indonesia terhadap teknologi luar itu juga masih tinggi. Makanya saya berharap meskipun kalian ada di tarbiyah, fokus kalian di pendidikan, ya Anda fokuslah mengembangkan media pendidikan. Tidak menutup kemungkinan memang ke depan pendidikan itu semuanya serba digital. Saya kemarin sempat diskusi sama teman yang PAI juga. Wah, jangan-jangan nanti PAI ini digitalisasi semua. Bisa repot ini, kita nanti kerja di mana? Loh ya, Anda bayangkan, Anda juga hati-hati loh ya. Jadi anak PAI, anak PBA, anak PGMI, anak PIAUD.
Kalau semua sudah digitalisasi, kemudian sekolah itu kemudian pada tutup, kemudian kita tidak mengembangkan skill di bidang yang lain, bisa jadi Anda akan jajannya aku kuliah mau potong biyen. Jangan sampai kemudian menggerutu, berarti yang ngono bisa biyen aku kuliah IT. Jadi saya tidak ingin kuliah Anda di sini nanti kemudian Anda sesali. Berarti biyen aku. Jadi saya harap memang ke depan kalian bisa memanfaatkan peluang yang Anda hadapi, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kita tahu bahwa memang kekayaan ini sebagian besar tidak dikelola oleh orang Indonesia. Jadi kekayaan 5 orang terkaya di Indonesia itu sebanding dengan 1.500.000 penduduk di Indonesia. Itu hanya 5 orang. Jadi 5 kekayaan orang terkaya di Indonesia itu yang dijajar nih sama kekayaan orang biasa itu ada perbandingannya 1.500.000 orang. Ini kan ironis sebenarnya. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan kemudian berarti sistem kita ini salah Pak, kita harus ganti sistem. Wah, ya enggak begitu juga. Tapi ada sesuatu yang perlu kita benahi, minimal dari diri kita. Makanya saya sering katakan, Pak, apa efeknya seminar ini buat saya? Paling tidak Anda sadar. Karena kesadaran itu adalah awal dari kita tinggal pilihannya mau melakukan sesuatu atau tidak. Tapi yang dari awal tidak pernah sadar-sadar kan repot. Jadi pesan saya itu, kita menyongsong di era emas. Harapan kita di 1 abad kemerdekaan nanti memang Indonesia bisa nangkring di 5 besar negara dengan ekonomi terbaik. Kemudian secara pendidikan kita juga tidak kalah. Kemudian meskipun memang tantangannya banyak. Apa saja Pak tantangannya? Kalau tantangan ini kita list, saya sampaikan itu sampai nanti sore ya udah selesai. Kita belum bicara daerah tertinggal, kita belum bicara tentang media pembelajaran, kita belum bicara tentang penyerapan lulusan, kita belum bicara kemudian dari aspek ekonomi, bagaimana kemudian orang yang ekonominya rendah justru pendidikannya tidak pernah terjamin. Loh iya toh, orang yang ekonominya pas-pasan itu dari segi kesehatan juga tidak jelas, dari segi dari pendidikan juga tidak jelas, semuanya serba tidak jelas. Tapi meskipun demikian, saya juga pecinta MH Ainun Najib. Tapi saya senang, kenapa Indonesia itu negara paling enjoy. Kita juga patut bersyukur, tapi ya jangan ke-enjoynan. Akhirnya kalau kita ke-enjoynan, ngopi di depan rumah terus, tiba-tiba dari belakang dapur kita sudah diobrak-abrik orang lain, kita tidak tahu. Ya sesekali enjoy, ngopi di depan. Tapi sesekali juga merhatikan, wah ini dapurku enak apa? Kalau tidak ada apa-apa lah, harus bagaimana? Indonesia itu negara paling santai memang, meskipun ya terlalu santai itu juga tidak baik juga. Sehingga ada orang masuk, monggo silakan, udah diambil aja tidak apa-apa. Kita makannya cuma makan pakai garam, mereka makannya. Jadi sekali lagi saya ingin kalian menyebarkan gelombang kesadaran ini kepada yang lain bahwa kita itu sebenarnya. Dan satu lagi bonus yang kita miliki adalah Indonesia masih menjadi negara Islam, bukan negara Islam, negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak. Itu masih menjadi modal untuk kita bisa melakukan bargaining dengan negara-negara lain. Anda kalau tahu, ya saya harap Anda juga mencari tahu nanti. Konflik-konflik di Afghanistan, di Suriah, itu banyak yang melakukan lobby perdamaian itu adalah orang Indonesia. Israel sampai sekarang itu sebenarnya masih sungkan dengan Indonesia. Karena Israel tahu bahwa jangan main-main sama Indonesia. Begitu Indonesia itu dipantik umat Islamnya, itu bisa kacau itu. Meskipun persentase Islamnya semakin tahun semakin menurun, tapi kita masih punya modal itu. Jadi termasuk ketika Arab Saudi menghadapi beberapa masalah agama tentang haji, itu Indonesia masih sangat diperhatikan. Nah, ini salah satu cara negara-negara asing untuk memecah belah Indonesia, yaitu tadi yang disampaikan tadi, kemudian ada
supaya kita dipecah. Kalau Indonesia katakanlah jadi dipecah menjadi minimal jadi 3 daerah lah, WIT, WITA, WIB, itu nanti sudah tidak menjadi negara dengan mayoritas. Jadi kita harus pertahankan itu. Bagaimana? Makanya di dalam visi tadi itu ada salah satunya di nomor 2, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme berbudaya religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Saya tidak kemudian aktivis pluralisme, bukan, yang kemudian menjadikan semua agama sama, enggak. Tapi kita harus menyadari Indonesia itu selain kaya sumber daya alam juga kaya tentang multicultural, multi agama. Coba Anda cek, ada tidak negara yang sekaya Indonesia dalam hal aspek budaya? Dari segi bahasa saja itu ada sekitar 1000 berapa bahasa. Meskipun sudah ada banyak bahasa yang mulai hilang. Saya tidak tahu, seperti bahasa Jawa itu lama-kelamaan juga hilang. Aksara Jawa sekarang kan sudah tidak tahu ya, itu tanggung jawab kita sebenarnya. Ini janjane kita itu orang Jawa tenan orang. Ketika dapat hono cara apa tidak tahu. Ketika datang ke resepsi nikah pakai bahasa apalah itu Kawi. Iya, kita hanya mengatakan begini. Wes pokoknya aku ngerti maksudnya. Pertama terima kasih atas kedatangannya. Nanti di akhir mohon maaf atas kekurangannya. Pokoknya intinya ngono. Wes pokoknya lek ndang suguhane ditoke. Itu sebenarnya juga menjadi salah satu sesuatu yang PR untuk kita juga. Maka saya sering katakan, saya sering banyol ke dosen-dosen lain. Kok sekali-sekali mahasiswa itu presentasinya pakai bahasa Jawa halus. Itu kan keren. Jadi harus ada itu. Jangan, saya tidak anti bahasa Inggris. Ya memang di samping saya tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bilingual. Saya sering mengatakan, ya, sekali-sekali bahasa Jawa lah. Monggo ingkang ngersakaken napa tangklet itu kan asik gitu nanti juga kalian tahu, oh anak dosen yang Jawa ini ramedok, oh Pak Zaki tidak bisa. Jadi menghidupkan budaya yang ada di Indonesia itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga aset bangsa. Dan pastikan kita tetap menjadi negara dengan mayoritas muslim terbesar dengan cara kita jangan mudah terpantik pada isu-isu yang bisa memecah belah kita. Memang settingannya adalah kita akan dipecah belah supaya kekayaan alam kita itu bisa diambil. Itu dari mana Pak? Wes pokoknya ini hasil diskusi dengan banyak orang, tapi yang pasti mari kita bersama-sama menyongsong tahun 2045 dengan harapan yang tinggi. Semoga itu tadi dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, kesehatan semuanya bisa terjamin, dan semoga kita bisa mempertahankan keimanan kita dan keislaman kita. Apalagi, yes intinya itulah. Mari kita nanti diskusi. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh satu lagi, oh masih ada 2, riset dan pengembangan. Ini ironi juga. Kalau di negara-negara maju itu anggaran riset itu tinggi. Kalau di Indonesia cuma 0,2,25%. Bayangkan, seperempatnya 1%. Ini sudah bagus. Ini anggarannya 1,8 T. Dulu awalnya hanya 9 miliar, 900 miliar. Ironi, bahkan kita kalah dengan Thailand, kita kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan Malaysia. Bagaimana ilmu pengetahuan mau maju kalau secara riset dan pengembangan saja hanya 0,25%? Lainnya kemana Pak? Sebuah itu saya tidak tahu. Ada sekian ribu, ada 900 triliun anggaran APBN 2020, itu hanya diserap 0,25 untuk riset dan terus kita juga mungkin pernah mendengar atau membaca berita ada ilmuwan Indonesia yang tidak diberi tempat di Indonesia, kemudian dia pergi ke luar negeri dan kemudian karyanya diakui. Ini kan ironis. Seakan-akan kita lebih nyaman, bahkan jujur saya sendiri kadang kalau menggunakan produk Indonesia itu agak gengsi. Loh iya, HP Polytron itu kan punya Indonesia. Kan dulu ada HP Polytron. Ya. Tapi kan nggak booming. Saya lebih nyaman Samsung. Kemudian yang fiturnya tinggi, kemudian murah Xiaomi. Artinya ya sekarang sudah tidak murah lagi. Xiaomi itu sudah di atas 1 juta. Tapi awalnya kan begitu. Kita beli TV saja apa? Sharp.
beli kulkas. Tidak pernah pilihan pertama Polytron, meskipun mungkin pemegang sahamnya juga bukan orang Indonesia asli, tapi paling tidak kan begitu. Jadi riset saja Anda tahu ini gimana ini. Kemudian di dalam riset pendidikan pendidikan terbaik di dunia 2020 ini Indonesia menduduki posisi 70 dari 93, lagi-lagi di bawah lagi riset. Jadi pengakuan terhadap karya anak bangsa itu masih minim di Indonesia. Berbeda dengan Samsung, Korea Selatan. Korea Selatan ketika awal Samsung itu, dan memang kesadaran masyarakatnya juga tinggi. Jadi Samsung meskipun beli baru 2 hari jeblok, itu besoknya dia beli Samsung lagi. Tapi lama-kelamaan kan kemudian dia mencintai. Akhirnya kemarin sepupu saya itu dia lomba robotik di Korea. Itu dia begini. Dia bawa laptop Sony, itu dicibir di sana. Jadi kayak diasingkan. Jadi di sana laptopnya ya Samsung, pokoknya. Jadi mereka bangga sekali dengan produknya sendiri. Padahal Samsung pernah mengalami tadi jatuh bangun, tapi masyarakatnya begitu. Karena apa? Ada support. Jangan dikira kalau kalian pecinta drama Korea, itu juga salah satu strategi negara Korea untuk Korea Selatan untuk menarik turis. Coba kalau kita sering nonton drama Korea itu kan kemudian kita penasaran sama Jeju, Menara Tamsan, apa itu Tamsan Tower, Namsan Tower. Kok tahu toh Pak? Ya saya pernah jadi korban drama Korea. Pulau Jeju itu pasti coba Anda lihat drama Korea itu pasti memperlihatkan tempat-tempat yang eksotis, yang indah. Padahal Indonesia tidak kalah loh. Tapi kemudian kita punya cita-cita, wah saya pengen ke Korea. Goro-goro sering nonton drama Korea. Bahkan kita yang ilate Jawa itu kadang latah makan masakan Korea. Wah, jadi makan apa itu? Kimchi difoto. Padahal rasanya yuk kecut tepol. Difoto, wah kemudian kita keren. Kita kemudian pakai style Korea. Jadi secara tidak langsung melalui drama Korea itulah kemudian dia memasukkan supaya kita terhegemoni dengan cara mereka. Kemudian kita termotivasi. Saya kalau punya uang, punya paspor, nanti pengen ke Korea. Dan jangan dikira perfilman di Korea itu sebagian besar itu juga didanai oleh pemerintah. Karena pemerintah tahu dengan cara seperti itulah kemudian tingkat pariwisata di Korea itu meningkat. Dan kita kurang banyak tempat indah apalagi di Indonesia. Semuanya ada, air terjun mulai dari air sampai kemudian yang dataran tinggi semuanya ada. Tapi kita tidak pernah kemudian punya planning, Pak saya pengen ke ini. Tapi kita kalau ditanya, Mas kalau punya uang lebih selain haji sama umrah pengen kemana? Ke Eropa Pak. Yang mengikuti tren ini selanjutnya ada Turki. Turki sekarang sudah mulai begitu. Makanya sinetron-sinetron Turki itu sudah mulai booming. Karena dia tahu aspek pariwisata itu bisa masuk dari sinetron. Dan Indonesia lagi-lagi latahnya apa? Bahkan kemarin Metro TV sempat menayangkan drama Korea. Tidak tahu ini. Tapi yang penting yang biasa ngopi ya tetap ngopi, segitu aja wis. Oh hidup cuma sekali, kita nggak usah. Ya tadi kalau ya serius, sesekali juga hidup cuma sekali, nggak usah mikir teman-teman. Semuanya sudah. Bahkan kalau kita orang agama kan endingnya begini, wis kabeh enek takdiri. Engko yen wayah Indonesia maju ya maju. Loh itu paling enak sebenarnya. Jadi dari diskusi yang panjang paling enak begitu. Kita sebagai orang Islam, orang beragama, semua sudah ada takdirnya bahwa nanti kalau memang saatnya Indonesia maju ya akan ada orang-orang yang akan memajukan Indonesia. Tapi di mana posisi kita harus sembuh. Penting kita masih bisa ngopi, masih bisa gosip, masih bisa. Oke, saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mau ditambahi, jika ada yang lebih mau dikurangi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.